Pada tahun 1940, Jepang telah mempunyai persiapan yang cukup matang untuk menghadapi Belanda di seluruh Indonesia, termasuk tentunya daerah Jambi. Sebelum tentara Jepang masuk, radio Jepang telah terlebih dahulu melancarkan serangan propaganda terhadap Belanda. Pada tiap permulaan dan penutupan siarannya, radio Jepang menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam siaran radio propaganda Jepang dalam bahasa Indonesia, menyiarkan bahwa Perang Asia Timur Raya untuk mengusir penjajah Belanda yang sudah 350 tahun lamanya. Tujuan Perang Asia Timur Raya yang dilakukan Dai Nippon adalah untuk kemerdekaan Indonesia dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dai Nippon mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama bangkit menghancurkan penjajahan dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Siaran radio Jepang ini oleh rakyat di daerah yang mempunyai radio disebarluaskan pula kepada rakyat yang tidak mendengarkannya. Di kota Jambi dan Sungai Penuh Kerinci, di mana penduduk sudah ada mempunyai radio, propaganda Jepang lebih dahulu masuk dan tersiar serta menyebar di kalangan penduduk. Rakyat banyak yang belum mempunyai radio, mengetahui propaganda Jepang melalui penduduk yang mempunyai radio dan mengetahui propaganda itu. Di Sungai Penuh, Tuan Niko, seorang fotograf yang bergaul baik dengan rakyat setempat, turut menyebarkan apa yang diketahuinya dari radio Jepang kepada penduduk. Dengan adanya propaganda Jepang melalui radio dan kemudian oleh rakyat turut disebarluaskan, maka rakyat di daerah secara spontan menanggapinya dengan perasaan lega bahwa Jepang akan mengusir Belanda. Pada tahun 1942, tentara Angkatan Darat Jepang dipimpin oleh Kolonel Namura berhasil masuk ke daerah Jambi melalui daerah Palembang dan Padang. Ketika tentara Jepang masuk, propaganda Jepang terus berlangsung. Kepada penduduk dikabarkan Jepang adalah saudara tua yang akan membantu rakyat, dan dijanjikan pula oleh Jepang bahwa barang-barang akan menjadi murah. Sudah tentu di kalangan penduduk Jambi ketika itu ada yang terbius oleh propaganda Jepang dan menyanjung Jepang setinggi langit. Tetapi ada juga yang menerima propaganda Jepang tersebut secara wajar dan tetap mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia yang berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diperoleh dengan kekuatan sendiri. Kedatangan Jepang pada umumnya disambut dengan perasaan lega dan puas. Rakyat Jambi puas melihat orang-orang dan tentara Belanda melarikan diri, dan banyak rakyat turut serta merampas harta kekayaan orang-orang Belanda yang melarikan diri. Jepang sudah tentu pada hari-hari pertama pendudukannya tidak bersikap keras kepada penduduk. Penduduk yang merampas barang-barang milik Belanda oleh Jepang diminta untuk mengembalikannya di pinggir-pinggir jalan. Lama-kelamaan, rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan perang tentara Jepang, seperti menanam biji-biji jarak di pinggir jalan dan membuat lubang-lubang pertahanan. Pohon-pohon karet banyak yang ditebang. Rakyat diperintahkan untuk menanam padi, jagung, ubi, dan bahan pangan lainnya untuk keperluan Jepang.
bahkan pangan yang ada di tangan rakyat sekalipun harus diserahkan kepada Jepang. Kemakmuran yang dijanjikan Jepang ternyata bagi rakyat Jambi adalah kemiskinan dan kelaparan. Karena kemiskinan, rakyat tak dapat membeli sandang terutama pangan. Ketika ini rakyat banyak yang memakai goni sebagai pakaian. Bahaya kelaparan sebagai akibat tindakan dan sikap Jepang timbul di mana-mana, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kemudian, tentara rakyat juga dikerahkan untuk keperluan perang Jepang. Romusa dan Kinrohoshi paling ditakuti dan mengerikan buat rakyat Jambi, karena rakyat yang masuk Romusa dikerjakan secara paksa dan dikirim ke Burma, sedangkan masuk Kinrohoshi juga berarti keluar daerah Jambi untuk bekerja secara paksa demi kepentingan tentara Jepang. Rakyat Jambi yang terkena Kinrohoshi diperkerjakan membangun lapangan terbang di Palembang. Selain Romusa dan Kinrohoshi, rakyat juga dikerahkan menjadi Heiho Gyugyun, yakni pasukan militer yang diperbantukan pada tentara Jepang untuk pertahanan lokal. Jepang juga membentuk Seinendan, Wogodan, dan Jagedan yang semuanya dipaksakan kepada rakyat. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, proklamasi diketahui oleh rakyat di daerah Jambi melalui telepon dari Akagani di Palembang. Senang dan bergembira bersama atas hari